Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Umami. Saya dari kelas 3B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang panggul, pintu atas panggul, pintu bawah panggul, bidang pouch, dan anatomi kepala bayi. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai tulang panggul, saya akan menjelaskan jenis-jenis panggul. Baik, di sini ada 4 jenis panggul. Yang pertama ada ginekoid. Ginekoid ini memiliki bentuk bundar dan terbuka. Nah, jenis panggul ginekoid ini biasa dimiliki atau umumnya dimiliki oleh wanita. Nah, wanita yang memiliki jenis panggul ginekoid akan cenderung lebih mudah dalam proses persalinan normal atau pervaginam. Mengapa? Karena ukurannya yang lebar akan mempermudah pergerakan janin dalam proses persalinan. Nah, yang kedua ada jenis android. Jenis android ini biasanya pada umumnya dimiliki oleh laki-laki. Nah, bentuknya itu sempit dan berbentuk seperti hati. Nah, bagi perempuan yang memiliki jenis panggul android biasanya akan mengalami kesulitan dalam proses persalinan persalinan. Mengapa? Karena ukuran panggul yang cenderung sempit ini akan mempersulit pergerakan janin pada saat persalinan. Nah, selanjutnya ada jenis antropoid. Nah, jenis panggul antropoid ini berbentuk sempit dan dalam. Nah, biasanya perempuan yang memiliki jenis antropoid ini mampu atau masih bisa melakukan proses persalinan, namun cenderung memiliki waktu yang lebih lama daripada perempuan dengan jenis ginekoid. Nah, selanjutnya yang paling terakhir di sini ada platypeloid. Platypeloid ini jenis panggul dengan ukuran lebar namun dia pipih. Nah, perempuan yang memiliki jenis panggul platypeloid ini cenderung mengalami kesulitan ketika proses persalinan pervaginam. Mengapa? Karena di sini ukurannya yang sempit akan mempersulit pergerakan janin pada saat persalinan. Baik. Nah, setelah saya menjelaskan tentang jenis-jenis panggul, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang-tulang panggul. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tulang-tulang panggul. Nah, di sini ada gambar tulang panggul. Nah, tulang panggul ini memiliki 4 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha kanan dan kiri yang biasa disebut os oxae. Nah, selanjutnya ada 1 tulang di bagian sini, os sacrum, dan 1 lagi tulang ekor yaitu os coccygeus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai os coccygeus terlebih dahulu. Nah, di os coccygeus ini terdapat 3 jenis atau terdiri dari 3 jenis tulang lagi. Yang pertama adalah os ilium. Nah, os ilium ini merupakan tulang yang lebar pada bagian atas. Nah, biasa disebut sebagai tulang usus. Nah, bisa dilihat di sini di tengah-tengah sini disebut sebagai fossa iliaca. Nah, selanjutnya pada bagian atas os ilium terdapat di penebalan tulang yang dinamakan sebagai crista iliaca. Nah, selanjutnya ada benjolan di bagian kanan, di bagian kiri sini. Nah, benjolan di bagian kanan dan kiri sini disebut sebagai spina iliaca anterior superior. Spina iliaca anterior superior. Kemudian yang di bagian bawahnya, di bagian sininya itu adalah
spina iliaca anterior inferior. Nah, selanjutnya di bagian belakang juga terdapat benjolan-benjolan tulang yang namanya sebagai spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Nah, selanjutnya selain os ilium terdapat tulang beluduk atau disebut sebagai os ischium. Nah, di bagian bawah disebut sebagai tuber ischiadicum. Nah, selanjutnya adalah tulang pubis atau tulang kemaluan. Di sini tulang kemaluan. Nah, tulang kemaluan ini pada pangkal atasnya disebut sebagai ramus superior osis pubis. Nah, kanan dan kiri. Kemudian pada bagian bawahnya sebagai ramus inferior osis pubis. Tulang antara os pubis dengan os ischium akan membentuk lubang. Lubang ini dinamakan sebagai foramen obturatum. Nah, selanjutnya di bagian kanan dan kiri terdapat cekungan besar yang dimana dinamakan sebagai acetabulum. Nah, acetabulum ini merupakan persatuan antara os ilium, os ischium dengan os pubis. Di bagian sini ini acetabulum. Baik. Nah, setelah osae sudah selesai, nah selanjutnya ada osakrum. Di sini osakrum. Nah, osakrum ini bentuknya segitiga terbalik, luas pada bagian atas, kemudian merunci pada bagian bawahnya. Osakrum ini terdiri atau terbentuk dari 5 ruas, dan di sepanjang kanan dan kiri terdapat lubang-lubang. Nah, disebut sebagai foramina sacralia anterior, dan di belakangnya juga ada foramina sacralia posterior. Nah, kemudian di sini ada tonjolan yang dinamakan sebagai promontorium. Nah, di samping promontorium kanan dan kiri terdapat sayap sakrum. Nah, selanjutnya sakrum dan os ilium disatukan dengan articulatio sacroiliaca. Articulatio sacroiliaca kanan dan kiri. Nah, setelah selesai, selanjutnya ada os coccygeus atau tulang ekor. Os coccygeus atau tulang ekor ini terbentuk atau terdiri dari 3-5 ruas tulang. Nah, pada tulang ekor ini atau os coccygeus ini, tulang ekor ini atau os coccygeus akan mengalami peregangan 1-2 cm ketika persalinan. Biasanya dilakukan untuk memperluas jalan lahir. Nah, baik, setelah ini saya akan menjelaskan pintu atas panggul. Nah, baik, selanjutnya adalah pintu atas panggul. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pintu atas panggul. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui batas-batas dari pintu atas panggul. Nah, dimulai dari bagian atas ini, promontorium. Nah, promontorium, kemudian ke bagian kanan dan kiri sayap sakrum. Nah, setelah itu akan bertemu dengan articulatio sacroiliaca kanan dan kiri. Articulatio sacroiliaca kanan dan kiri. Nah, selanjutnya adalah linea terminalis. Nah, selanjutnya akan bertemu dengan ramus superior osis pubis, dan akhirnya akan bertemu di tepi atas simfisis pubis.
Nah, setelah itu di sini terdapat beberapa pengukuran, yaitu yang pertama adalah conjugata vera. Conjugata vera ini dari tepi atas simplicis pubis sampai ke promontorium. Nah, normalnya memiliki ukuran kurang lebih 11 cm. Nah, namun tidak dapat dalam pemeriksaan conjugata vera ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Nah, untuk melakukannya dibutuhkan conjugata diagonalis dengan ketika pemeriksaan dalam dengan cara pengukuran dari tepi bawah simplicis pubis menuju ke promontorium menggunakan pemeriksaan dalam atau VT. Nah, misalnya kita menemukan ukuran 13 cm. Nah, setelah dapat 13 cm, habis itu kita kurangin 1,5 cm, maka didapatkan 11,5 cm. Kemudian ada juga conjugata obstetrika, yaitu pengukuran dari promontorium menuju ke benjolan simplicis pubis. Nah, selanjutnya ada diameter yang melintang atau diameter transversa. Nah, diameter ini dilakukan pengukuran dari antara dua linea terminalis, linea terminalis kanan ke linea terminalis kiri. Biasanya memiliki ukuran kurang lebih 12,5 cm. Nah, selanjutnya pengukuran yang terakhir adalah diameter oblik. Nah, diameter oblik ini dilakukan pengukuran dari artikulasio sacroiliaca menemui tuberculum pubicus. Nah, biasanya ukurannya 13 cm, kurang lebih 13 cm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Nah, yang pertama adalah bidang luas panggul. Nah, bidang luas panggul itu terbentang dari pertengahan simplicis pubis, kemudian menuju ke acetabulum kanan dan kiri. Nah, kemudian akan bertemu lagi di bagian sacrum 2 dan 3. Ini 1, 2, 3. Maka dari tengah-tengah ini. Nah, untuk dalam bidang luas panggul ini terdapat dua pengukuran. Itu yang pertama, pengukuran muka belakang dan pengukuran lintang. Nah, yang pertama pengukuran muka belakang itu dari pertengahan simplicis menuju ke bagian sacrum 2 dan 3. Nah, normalnya atau biasanya memiliki ukuran 12,75 cm. Yang kedua adalah pengukuran melintang, yaitu dari acetabulum kanan menuju ke acetabulum kiri. Nah, biasanya ukurannya itu adalah 12,5 cm. Nah, selanjutnya adalah bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul ini dimulai pada bagian bawah simplicis pubis, kemudian menuju ke spina ischiadica, nih bagian yang seperti duri di belakang sini, spina ischiadica. Jadi dari bawah simplicis pubis menuju spina ischiadica kanan dan kiri, kemudian bertemu di ujung sacrum. Nah, dalam pengukuran bidang sempit panggul terdapat dua pengukuran, yaitu pengukuran muka belakang dan pengukuran lintang. Nah, pengukuran muka belakangnya itu dari bawah tepi bawah simplicis pubis
menuju ke ujung sakrum. Nah, biasanya normalnya berukuran 11,5 cm. Nah, untuk pengukuran melintang dari spina ischiadica kanan dan kiri ini berukuran 10 cm. Nah, ini merupakan ukuran panggul terkecil, sehingga pada bagian ini bayi akan melakukan rotasi interna atau faksi dalam, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul ini tersusun dari yang pertama tepi bawah simfisis pubis, kemudian tuber ischiadicum kanan dan kiri, dan terakhir adalah ujung sakrum. Nah, pintu bawah panggul ini terdiri dari dua segitiga. Nah, dua segitiga ini memiliki dasar. Nah, dasarnya yaitu di sini tuber ischiadicum kanan dan kiri sebagai dasarnya. Nah, dua segitiga ini apa aja? Yaitu yang pertama, ketika tuber ischiadicum kanan dan kiri dipertemukan dengan tepi bawah simfisis pubis, membentuk segitiga. Nah, segitiga ini dinamakan sebagai segitiga depan. Nah, segitiga depan akan membentuk arcus pubis. Kemudian yang kedua ada segitiga bawah. Nah, segitiga bawah ini dari tuber ischiadicum kanan dan kiri kemudian bertemu dengan ujung sakrum, disebut sebagai segitiga bawah. Nah, segitiga bawah ini akan membentuk ligamentum sacrotuberosum. Nah, selanjutnya pintu bawah panggul ini memiliki 3 ukuran. Yang pertama ada ukuran muka belakang, yang kedua ukuran melintang, dan yang ketiga adalah ukuran diameter sagittalis posterior. Nah, yang pertama itu ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang diukur dari diukur dari tepi bawah simfisis pubis menuju ke ujung sakrum. Nah, normalnya berukuran 11,5 cm. Yang kedua adalah ukuran melintang, yaitu antara tuber ischiadicum kanan dengan tuber ischiadicum kiri melintang. Nah, normalnya ukurannya 10,5 cm. Dan yang ketiga, diameter sagittalis posterior itu diukur dari ujung sakrum menuju ke pertengahan dari ukuran melintang. Ukuran melintang kemudian di pertengahannya, jadi ukurannya hanya setengah. Nah, di sini normalnya ukurannya itu 7,5 cm. Nah, baik, untuk pintu bawah panggul telah selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang Horch. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang Horch. Nah, bidang Horch ini digunakan untuk menilai penurunan kepala janin pada saat proses persalinan. Nah, di sini ada 4 bidang Horch. Yang pertama ini yaitu bidang Horch yang sama dengan batasan pintu atas panggul, yaitu dari promontorium, sayap sakrum, kemudian articulatio sacroiliaca, linea terminalis, ramus superior osis pubis, kemudian nanti bertemu di sisi atas simfisis pubis, disebut sebagai Horch 1, dari promontorium menuju ke tepi atas simfisis pubis. Nah, selanjutnya Horch 2, bidang Horch
H 2 ini sejajar dengan H yang 1, namun tingginya itu berada di sisi bawah sinfisis pubis. Nah, selanjutnya ada H 3. H 3 ini sejajar dengan H 2 yang memiliki tinggi seperti spina ischiadica. Nah, selanjutnya H 4. H 4 ini sejajar dengan H 3 dan memiliki tinggi sejajar dengan ujung tulang ekor. Nah, pada H 4, jika bayi sudah pada H 4 berarti menandakan bahwa bayi sudah berada pada dasar panggul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai station atau penurunan janin. Nah, station ini merupakan hubungan antara bagian terpenting presentasi bayi dengan garis imajiner yang ditarik dari spina ischiadica. Nah, spina ischiadica itu di sini yaitu tulang yang berbentuk seperti duri yang berada di bagian belakang tulang ischium. Nah, spina ischiadica akan membentuk garis imajiner yang disebut sebagai zero station. Nah, zero station ini pada bagian atas itu ada min 1 sampai min 5. Sedangkan zero station di bagian bawah ada plus 1 dan plus 5. Nah, selanjutnya zero station dan plus station ini plus 1 station itu menandakan bahwa presentasi bayi sudah pada fase engagement atau sudah menancap, yang dimana berarti presentasi bayi tidak dapat kembali atau tidak dapat mundur. Nah, selanjutnya zero station ini dapat ditandai ketika pemeriksaan dalam atau dapat diketahui ketika pemeriksaan dalam, yaitu di mana presentasi bayi belum teraba. Nah, kemudian plus 1 dapat ditandai insiput sudah teraba namun oksiput belum teraba. Nah, selanjutnya ada plus min 2 dan plus 2. Min 2 ini menandakan bahwa presentasi bayi masih di atas 2 cm spina ischiadica. Sedangkan plus 2 menandakan bahwa presentasi bayi sudah berada di bawah 2 cm dari spina ischiadica. Nah, plus 2 dapat diketahui yaitu ketika insiput dan oksiput teraba sebagian. Kemudian di sini ada min 3 sampai min 5 dan plus 3 sampai plus 5. Min 3 sampai min 5 ini menandakan bahwa presentasi bayi masih mengapung. Kemudian plus 3 sampai plus 5 menandakan bahwa presentasi bayi sudah crowning atau sudah siap untuk dilahirkan. Nah, plus 3 dapat ditandai dengan insiput mudah teraba dan oksiput teraba. Kemudian plus 4 dapat ditandai dengan insiput tinggi dan oksiput mudah teraba. Kemudian plus 5 yang paling dasar ini menandai bahwa presentasi bayi sudah berada di dasar panggul. Nah, jika kita mensejajarkan station ini dengan bidang Hodge, maka dapat diketahui untuk Hodge 1 itu sejajar atau sama dengan dari min 3 sampai min 5 bagian atas ini. Nah, untuk Hodge 2 dapat ditandai atau sejajar dengan min 1 dan min 2. Dan Hodge 3 dapat sejajar dengan
zero station atau sejajar dengan spina ischiadica. Kemudian yang bidang Hodge 4 itu sama dengan plus 4 dan plus 5 bagian bawah sini pada ujung sakrum. Baik, untuk penjelasan station sampai sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi kepala bayi. Nah, di sini ada anatomi bagian atas kepala bayi. Nah, dimulai dari sini pangkal hidung atau glabella. Nah, selanjutnya terdapat lekukan yang membatasi antara bagian tengkorak bayi yang disebut sebagai sutura. Nah, pada bagian depan sini disebut sebagai sutura frontalis. Kemudian bagian tengah yang melengkung ini disebut sebagai sutura koronaria. Nah, bagian yang lurus ini ke belakang disebut sebagai sutura sagittalis. Nah, kemudian yang di belakang sini ada sutura lambdoidea. Nah, selanjutnya di antara sutura-sutura ini terdapat ubun-ubun besar atau bregma dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar dapat disebut sebagai fontanella mayor. Kemudian ubun-ubun kecil fontanella minor. Nah, di bagian depan sini disebut sebagai eminensis frontalis. Eminensis frontalis ada 2. Kemudian di bagian belakangnya, di bagian tengah belakang ini disebut sebagai eminensis parietalis. Baik, ada 2 eminensis parietalis. Nah, di bagian belakang terdapat occipital. Baik, selanjutnya Selanjutnya, di sini ada bagi kepala bayi dalam bentuk lateral. Nah, dimulai dari glabella atau pangkal hidung. Nah, selanjutnya ada sutura. Nah, sutura pada yang ini disebut sebagai sutura koronaria. Kemudian sutura yang ada di depan disebut sebagai sutura frontalis. Kemudian sutura yang panjang ini disebut sebagai sutura sagittalis. Kemudian sutura yang belakang disebut sebagai sutura lambdoidea. Dan di bagian sini merupakan sutura temporalis. Nah, bagian di sini disebut sebagai os temporalis. Nah, selanjutnya ini bagian yang luas adalah eminensis temporalis dan bagian yang di depannya eminensi frontalis. Nah, selanjutnya ada dahi atau os sinciput, dan di bagian bawah juga ada os occipitalis. Nah, di bagian sini ada dagu atau mentum. Kemudian di antara sutura-sutura ini terdapat ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar disebut sebagai fontanella mayor dan ubun-ubun kecil sebagai fontanella minor. Baik, selanjutnya yang kedua adalah circumferentia fronto occipitalis. Dari fronto ke occipitalis diukur melingkar, maka mendapatkan hasil 34 cm. Dan yang ketiga adalah circumferentia mento occipitalis. Nah, setelah dilakukan pengukuran melingkar mendapatkan 35 cm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran kepala bayi. Nah, untuk mengukur kepala bayi dilakukan 3 pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran muka belakang, yang kedua pengukuran melintang, yang ketiga pengukuran melingkar.
Nah, untuk pengukuran muka belakang, yang pertama adalah sub occipito menuju ke bregmatica. Sub occipito bregmatica, dari sub occipito menuju ke ubun-ubun besar. Nah, normalnya itu berukuran 9,5 cm. Nah, selanjutnya dari sub occipito menuju ke frontalis. Sub occipito frontalis itu ukurannya 11 cm. Nah, setelah itu ada fronto occipitalis. Fronto occipitalis itu ukurannya 12 cm. Nah, kemudian ada mento occipitalis. Mento occipitalis. Nah, ukurannya yaitu 13,5 cm. Dan yang terakhir adalah submento bregmatica. Itu ukurannya 9,5 cm. Nah, selanjutnya adalah ukuran melintang. Nah, untuk pengukuran melintang digunakan kepala bayi bagian atas. Nah, yang pertama adalah bitemporalis. Nah, temporalis, os temporalis bayi itu berada di bagian kanan dan kiri kepala bayi. Nah, kita bisa mengukurnya dari temporalis kanan ke temporalis kiri. Nah, biasanya ukurannya 8 cm. Nah, yang kedua adalah biparietal. Ukurannya biasanya adalah 9 cm. Baik, selanjutnya adalah pengukuran melingkar. Nah, untuk pengukuran melingkar itu ada 3, yaitu sirkumferensia sub occipito bregmatica, yaitu dari sini ke sini diukur melingkar, maka hasilnya 32 cm. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Umami dari kelas 3B semester 5. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Baik, pemeriksaan dalam dapat dilakukan ketika pasien datang kepada bidan dengan keluhan mulas-mulas dan keluarnya lendir bercampur darah. Hal ini pemeriksaan dalam dapat dilakukan untuk mengetahui apakah ibu dalam keadaan infartu atau belum. Kemudian pada saat ketuban pecah, hal ini pemeriksaan dalam dapat dilakukan untuk menentukan seberapa besar pembukaan pada proses persalinan. Kemudian pemeriksaan dalam juga dilakukan untuk mengetahui kemajuan dari proses persalinan. Nah, biasanya pemeriksaan dalam dilakukan 4 jam sekali. Kemudian pemeriksaan dalam dapat dilakukan pada saat kegawat daruratan ibu atau janin. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ibu dibutuhkan rujukan atau tidak, dan atau apakah rujukan dapat dilakukan tepat waktu atau tidak, sehingga bidan dapat melakukan atau menentukan tindakan selanjutnya. Nah, baiklah, sebelum saya melakukan pemeriksaan, di sini saya membutuhkan alat-alat dan bahan-bahan. Yang pertama adalah di sini ada toples. Saya menggunakan toples untuk umpama vulva. Nah, untuk vulvanya. Kemudian di sini ada ini untuk penyangga. Nah, selanjutnya ada spoon steril
Di sini saya menggunakan handscoon pemeriksaan biasa karena saya tidak memiliki handscoon steril. Nah, di sini sudah di dalam bak instrumen. Nah, selanjutnya ada kasa steril. Ini saya menggunakan tisu basah karena saya tidak memiliki kasa steril. Selanjutnya ada pengkok. Pengkok ini digunakan untuk alat-alat atau bahan-bahan yang sudah digunakan dalam pemeriksaan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kardus roti yang sudah saya lubangi untuk menentukan pembukaan. Nah, di sini ada pembukaan 2, kemudian ada pembukaan 4, kemudian ada pembukaan 6, ada pembukaan 8. Nah, untuk pemeriksaan saat ini saya akan menggunakan pembukaan 2. Masukkan. Nah, sebelum melakukan tindakan, yang pertama harus dilakukan adalah inform consent atau menjelaskan mengenai tindakan dan tujuan dari tindakan tersebut. Nah, selanjutnya adalah menjaga privasi ibu, yaitu bisa menutup pintu, menutup gordeng. Nah, selanjutnya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, sudah cuci tangan selesai, kemudian menggunakan handscoon. Menggunakan handscoon, selanjutnya adalah memposisikan ibu. Baik ibu, sekarang bisa ditekuk kakinya, dilebarkan ya bu ya. Nah, setelah itu kita mempersiapkan bengkok di bawah kurva ibu, kemudian mengambil 3-5 kasa steril untuk melakukan kurva hygiene. Nah, satu tangan yang kosong ini digunakan untuk membuka labia mayora. Pertama, bersihkan satu sisi, buang. Nah, gunakan lagi sisi untuk sisi yang lain, buang. Jika masih diragukan kebersihannya, kita bisa melakukannya sekali lagi. Satu sisi lagi, buang. Kemudian satu sisi lagi, buang. Dan yang terakhir adalah bagian tengah. Nah, setelah selesai, kemudian sebelum melakukan tindakan untuk pemeriksaan dalam, kita memberitahu ibu dulu. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalamnya ya bu ya. Mohon ibu bisa tarik nafas yang dalam dan rileks saja ya bu ya. Kemudian satu tangan kiri kita membuka vulva. Nah, dibuka, kemudian mayoranya. Kemudian tangan yang satu lagi, jari tengah coba masuk perlahan, kemudian diikuti dengan jari telunjuk. Setelahnya masuk, satu tangan lain dipindahkan pada fundus ibu. Kemudian diperiksa mengenai pembukaannya sudah berapa, porsionya apakah masih kaku, masih tebal, ataukah sudah lunak.
periksa. Nah, setelah pemeriksaan selesai, sudah mendapatkan hasilnya, maka bisa menarik perlahan satu persatu jari, jarinya tarik. Nah, kemudian bisa melepas sarung tangan. Kemudian menaruhnya di mangkok, kemudian disisihkan mangkoknya, kemudian dirapikan. Nah, setelah selesai pemeriksaan, kita akan memberitahu ibu mengenai hasil pemeriksaan. Baik ibu, untuk saat ini pembukaannya masih 2 ya bu ya, dari 10 masih 2, maka masih dibutuhkan cukup waktu yang lama untuk menunggu persalinan. Nah, untuk saat ini ibu bisa kembali ke rumah dulu, ibu bisa istirahat dulu, ibu bisa berjalan di sekitar rumah ya. Jangan lupa untuk makan, jangan lupa untuk minum. Nah, nanti jika kontraksinya atau mulas-mulasnya sudah mulai teratur, ibu bisa datang ke bidan lagi untuk melakukan pemeriksaan dalam kembali. Baik ibu, terima kasih ya ibu ya. Nah, setelah memberitahukan kondisi ibu, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pembukaan serviks. Nah, di sini terdapat bagian ini pembukaannya masih 0 menuju ke pembukaan yang sudah lengkap. Pembukaan yang masih 1 di sini yang paling kecil, pembukaan yang masih kecil sampai pembukaan lengkap 10 cm. Nah, pada pembukaan yang 0 ini dilihat porsionya masih tebal dan masih kaku. Nah, seiring pembukaannya menuju ke lengkap, maka porsionya akan melunak. Bagaimana cara menentukan porsio itu masih kaku atau sudah melunak? Yaitu dengan membandingkannya dengan postur hidung dan postur bibir. Jika kita menemukan porsionya masih seperti postur hidung, maka dapat diketahui bahwa porsionya masih kaku. Namun jika porsionya sudah seperti bibir, maka porsionya sudah melunak. Baik, untuk praktik pemeriksaan dalam sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.